Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dahu. Sekalian, santri baru maupun santri lama Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Semarang, marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Pondok Al-Ikhlas Kabupaten Semarang. Semoga kalian kerasan dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Semarang ini sebenarnya kalau dilihat dari cikal bakalnya sudah cukup lama, yaitu sejak 2005. Cuma waktu itu kita belum pasang papan nama, tapi sudah ada santri yang ikut hidup di rumahnya Abah. Waktu itu kami belum menyebutnya sebagai pondok pesantren, tapi secara resmi 2005 itu sudah ada santri yang ikut Abah. Di antaranya misalnya Mas Andi Haryanto itu yang sekarang ada di Bengkulu. Kemudian ada lagi Mas Muhammad Mujaddad yang kadang kesini gondrong itu, biasanya dipanggil Gusmu. Nah itu juga alumni dari Al-Ikhlas. Kemudian juga ada Mas Atana Ridhoka dari Tegal sana. Itu seangkatan dengan Mas Zainal Abidin, putranya Mak Alimah, yang sering kalian lihat itu. Nah kalau itu luar biasa ya, nyantri di sini. Alhamdulillah juga dapat istri juga santri sini. Nah, jadi ini bagus gitu. Jadi kanjengnya itu orang pati-pati boyong sadurunge boyong. Jadi boyong sekaligus boyong. Ngaji sama-sama karena Mbak Lala itu juga ngajinya juga di sini. Nah, kemudian berlanjut terus sampai akhirnya mulai 2018 karena mulai agak banyak santrinya, termasuk Kang Yusuf dari Padi, lah itu santri-santri yang mulai berdatangan makin banyak. Baru mulai 2018 kami berani pasang papan nama. Di papan nama itu dipasang mulai 2018. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkembangan berikutnya dari santri yang waktu itu hanya sekitar 9 santri naik jadi sekitar 30-an sampai sekarang kurang lebih hampir 200-an ini. Semoga Allah ridho, semoga kita dikasih barokah, santri ini yang berkuasa, ustaz-ustaz yang pulang duduk betah, bersenang, itu bermanfaat barokah. Amin Allahumma amin. Kemudian secara resmi didirikan yayasan. Jadi yayasannya namanya bukan Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas Pedulungan Lor. Di nama resminya yayasan Al-Ikhlas Pedulungan Lor. Kalau pondok pesantrennya Al-Ikhlas itu saja tidak masalah, majelis zikir Al-Ikhlas itu saja tidak masalah. Tapi kalau nama resmi di Kemenhub itu ada kata Pedulungan Lor. Kenapa? Karena di Semarang ini nama Al-Ikhlas banyak sekali. Pondok pesantren Al-Ikhlas di Semarang cukup banyak, masjid Al-Ikhlas juga cukup banyak, musola Al-Ikhlas juga cukup banyak. Karena itu secara resmi nama yayasannya adalah Al-Ikhlas Pedulungan Lor.
Kalau Kemenhub-nya itu resmi mulai 4 Juni 2020. Jadi kalau resmi di Kemenhub itu baru 1 masuk tahun yang kedua. Pondok Al-Ikhlas Pedurungan Lor dalam pengajarannya itu ada banyak metode. Secara umum mirip seperti pondok-pondok pesantren yang lain, yaitu ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem bandungan. Bandungan itu Pak Yainya yang ngaji, semua santri ikut semua tanpa membedakan jenjang kelas. Itu diistilahkan dengan bandungan. Jadi dia ini pokoknya moco nerangke mudeng karepmu ora karepmu iso apa ora mbok gedhe mbok cilik sing penting melu kabeh. Karena bandungan itu juga ada niat tabarukan. Makanya kalau kamu ngaji pas bandungan, apa-apa pas yang ngaji, atau Umi Munifah yang ngaji, atau Gus Barit yang ngaji, maka dimaknani sapisan. Yang santri lama pasti sudah lincah maknani dengan huruf pegon. Yang santri-santri baru ini yang mungkin dari SD jangan kan nulis pegon, wong kadang ditanya alif ba ono sing huruf iso. Tapi jangan berkecil hati. Insya Allah ustaz-ustazah di Pondok Al-Ikhlas ini sabar-sabar, telaten. Wong kakak-kakak kelasmu, kakak-kakak angkatanmu iki yo ono sing maca anakum banakum yo ora iso. Bebe ora iso dilateni jadi yo do iso. Kan sudah pada jadi ustaz-ustazah bijen yo ora iso. Jadi prinsip orang nyantri yo persis kayak bayi ya. Bayi pertama lahir iso kok. Dia enggak bisa apa-apa. Paling namung makan-makan karo nangis. Lama-lama bisa tengkurep, lama-lama bisa ngesot, lama-lama ya bisa berangkat, semakin lama kemudian bisa berdiri. Kowe tau ora ana bayi tak metu ora mlayu ngono kuwi anak ayam malas wae. Itu terus melayu. Ono lagi netes langsung melayu apa kuwi anak ulo. Lah kan bukan anak ular, kalian anak manusia. Sama dalam prinsip belajar pun demikian, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Iya, lama-lama nanti kamu akan semakin pinter. Orang begitu yo, aku ini wis 10 tahun nih. Aku iso apa? Nak dihitung wis 1000-an kowe iso warna-warna, iso nulis iki, iso nulis iku, iso nulis utawi, iso maca Quran, iso masak, iso ngering, iso munjangan, iso adan, iso ngeduk ruangan, iso mundur nongko, iso warna-warna ya, iso warna-warna kabeh. Yo iso kelas, iso lepo, lha iso malah warna-warna. Iya, biar kita itu tata koper iso saya wis pinter. Niteni kobare kana wis kulino, kobare kana dadi hal wis. Saiki wis mulai ngerti. Itu sedikit demi sedikit. Orang langsung duduk langsung iso, ora iso. Kakak-kakak kelas kalian, angkatan di atas kalian yang sekarang sudah jadi ustaz-ustazah itu dulu, ya Gusti, kon ngapane ambruk tahbil lho nanti do nangis. Mergone ora iso. Mesti mending kalian, kenapa baru datang telinga sudah sering dengar itu terus. Dulu telaten contoh sithik. Jadi prinsip itu. Makanya untuk anak-anakku yang masih baru jangan lupa kalau ngaji bandungan ojo iman-iman kitabe. Saya melihat masih orang sing iman-iman kitabe negara larang kok. Ditulis sesuk nawis iso. Jangan seperti itu. Sistem ngaji bandungan itu begitu kiainya ngajar, maknyanya ngajar, ditulisi, ora iso nganggo pegon, tulis nganggo Latin ora apa-apa. Tulis nganggo gebrik ora apa-apa. Boleh. Lah moko teng celeker Pak, enggak apa-apa. Besok kalau kamu mau kitab yang bersih di pasar masih banyak yang menjual. Lihat saja kitabnya Abah itu waktu masih kecil, Masya Allah.
serunding kayak kluban tulisannya paling curahkan sabiran bilang nggak apa-apa. Kenapa? Itu nambahi barokah. Jadi lo kenangan dulu waktu saya awal-awal ngaji di pondok, tulisanku tetap ceweker kaya serunding, tulisanku tetap semrawut kaya kluban. Ya biarin aja, kuwi nambahi barokah. Kalau kamu pengen kitab yang bersih, pasar masih banyak yang jual. Tapi barokah tidak ada yang menjual. Kecuali kamu harus nulis keterangan dari kiaimu. Kiaimu nerangke kok tulis di kitabmu itu sama aja kamu menanamkan barokah. Barokah itu prinsipnya kalau nandur jagung. Malah yang penting jagung tak urut-urut, tak uruki. Mengko barokah do tukul karepe dhewe. Dan aku wah iman mengko sawahe kotor. Ayo akhirnya ya tukul jagungnya ora. Ya enggak, karena enggak ada yang kamu tanam. Maka tanamkan kata-kata kiaimu, tanamkan kata-kata bunyaimu, tanamkan kata-kata gusmu. Setiap ngaji, tanamkan di kitabmu, tulis di kitabmu. Itu mirip seperti orang menanam jagung, besok akan tumbuh menjadi banyak jagung. Yang ditanam mungkin hanya 3 butir, tumbuh menjadi 3 pohon. Setelah berbuah ratusan jagung. Sama prinsipnya seperti itu ya. Kemudian sistem yang kedua, selain bandungan, yang kedua adalah sorogan. Ini hampir di semua pondok pesantren pun sama, ada sistem sorogan. Nah, sorogan di Ponpes Al-Ikhlas Pedulungan Lor, untuk yang baru belum mengalami sorogan ya, sorogannya masih sorogan bacaan Quran sorogan. Nah, nanti kalau sudah masuk 1 tahun berikutnya, kalian akan sorogan baca kitab. Meskipun itu kitab kecil, hanya Mubadirul Fiqhiyah juz 1, nanti sudah lolos masuk juz 2, juz 3, juz 4, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada maknanya. Yang ada maknanya silahkan dihafalkan, dibaca, dipahami di kamar. Tapi saat sorogan maju kepada ustaz-ustaz ya, atau kepada abah langsung, maka harus pakai kitab kosong. Itu mirip seperti gaya model sarang perempuan sana. Santri-santri punya kewajiban, bahkan sana sampai terbiasa. Kalau ngaji itu tidak dimaknani. Jadi ngaji itu yang dimaknani yang penting-penting taktil. Kalau kiainya baca ya didengarkan saja. Makanya santri-santri sekarang itu kitabnya rata-rata kosong. Kenapa? Dituntut untuk hafal. Tapi lain dengan gaya kali wungu kendal dan gaya merangin demak. Kalau ngaji malah permaknanya sing kobra. Lalu kok mengko mbok menawa sesuk kowe tuwa wis ora kober ngapalake kok buka kitab kuwi ana cakel tani. Karena itu di Al-Ikhlas ini kita gabungkan antara model gaya sarang rembang, gaya merangin dan gaya kali wungu. Jadi kalau ngaji bandungan makna sing sak kebak-kebake, sak komplit-komplite. Senajan mungkin kamu saat ini sudah hafal maknanya, tetap ditulis. Kenapa? Saat besok kamu pulang ke rumah, sudah punya istri, punya suami, punya anak, bisa jadi kamu sudah lupa dengan makna-maknanya. Atau mungkin kalau kitabmu dipinjam oleh muridmu atau dipinjam oleh anakmu, mengko malah dibulu bapak tapi kayak macan dan nopo berulang dan orang mananya jadi kosong dan mana yang kosong. Kisah kosong ini dia mungkin bapak yang pondok pas wadah diulang turu. Nah, berarti bapak mungkin dia ini pondok rotok ruwet. Senangannya turu karo liwat. Nah, ini bapaknya ruwet. Nah, jadi dipenuhi, boleh dibuktikan kitabnya apa itu full, maknanya full. Jadi seandainya dibaca oleh orang lain tetap akan bisa membacanya. Iya, kenapa? Kalau maknanya itu komplit, dulu ngaji seperti itu. Sistemnya apa? Kalau bandungan saya tulis komplit, tapi kalau setoran ya harus
kosongan. Itu jadi kita gabungkan. Kenapa? Dengan kita setoran dengan kosongan akan menambah hafalan banyak kosa kata. Nah, itu sistemnya. Kemudian juga selain untuk Bandungan dan Sorogan juga diberlakukan sistem klasikal di kelas-kelas sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan tersinggung seandainya kamu mungkin sudah MTS kelas 3, tapi kok di sini masih diletakkan di IDA atau diletakkan di ulang kelas pertama, itu karena diukur sesuai dengan kemampuan, bukan dengan umur. Jadi kelas di pondok pesantren itu klasikalnya bukan berdasarkan umur. Dume umure tua terus kudune jadi kelas yang dhuwur. Enggak. Sistem di pondok pesantren itu sistemnya adalah kelasnya kelas kemampuan. Meskipun dia mungkin anak MTS kelas 1, kelas 2, kalau sudah mampu bisa jadi dia ada dikasih kesempatan di kelas yang lebih tinggi lagi, karena sistem klasikalnya berdasarkan tes kemampuannya ketika masuk awal, bukan berdasarkan umurnya. Jadi misalnya umurnya sudah tua, sudah SLTA, sudah aliyah, atau mungkin bahkan sudah kuliah, tapi kok aku kalah jenjang dengan anak yang masih MTS, ya mohon jangan tersinggung, karena kelasnya bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kemampuan. Juga ada hal yang paling kami tekankan di Universitas Al-Ikhlas Peturungan Luar ini adalah tentang skill kemasyarakatan. Skill kemasyarakatan diantaranya khutbah. Putra maupun putri wajib harus bisa khutbah. Skill kemasyarakatan berikutnya harus bisa mimpin tahlil, dari mulai hadrohnya sampai tahlilnya sampai doanya, ya. Maka nggak usah kaget apabila yang santri-santri baru setiap waktu, setiap hari Senin terutama selalu ditekankan untuk hafalan hadroh, tahlil, doa tahlil. Kenapa? Besok di masyarakat itu akan sangat dibutuhkan. Sungguh ngisi-ngisi itu bahasa Indonesia. Kemaluan itu tempat muyohmu. Bikin malu, sungguh bikin malu, memalukan. Ojo kemaluan loh, kemaluan dalam muyohmu. Sungguh memalukan. Kalau santri pulang dari pondok pesantren kok nganti kon mimpin tahlil kok rebutan mo, jenengan mawon, nyekel mikir nganti ngewel-ngewel. Untung ora pipis nunggung gitu ya. Lalu kalian di Al-Ikhlas Peturungan Luar Semarang insya Allah enggak, karena sudah dilatih dari mulai hadroh sampai tahlilnya sampai doa tahlilnya. Berikutnya amaliyah kemasyarakatannya adalah manakib, terutama manakib Nurul Burhani. Anggitanya Bayi Muslim bin Abdurrahman bin Qasidil Haq Branjen Demak. Karena kebetulan Abah juga bagian dari yang mimpin Thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah di Takbilah sana, sehingga sudah jadi kebiasaan kami anggota Thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah itu harus membiasakan untuk manakib. Jadi manakib untuk awal-awal manakib yang penting lancar dulu, tapi nanti kalau sudah pada jenjang berikutnya harus setengah hafal. Bahkan nanti kalau kalian jenjangnya lebih tinggi dituntut harus hafal manakib. Itu bagian dari kegiatan amalia yang besok praktis pasti digunakan di masyarakat. Kalau kalian di pondok sampai manakib aja kok orang lancar mocore, mulai pemimpin manakib nganti belegak-belegu ngisi sini. Nah, kemudian ada lagi amaliyah masyarakat yang ini sangat dibutuhkan. Skill kemasyarakatan yang kami tekankan adalah pidato. Maka semua santri putra maupun santri putri Al-Ikhlas
harus pinter pidato. Kenapa? Ya karena abah memang latar belakangnya mubalik, ahli pidato. Nak nganti santrinya abah kok iso pidato, ya berarti abah gagal. Abah pengen kalian besok pidatonya lebih hebat daripada abah. Abah pengen kalian besok jadi mubalik yang lebih bagus daripada abah. Itu berarti abah sukses. Tapi kalau kalian santrinya abah sampai nggak bisa pidato, ya abah yang malu. Ini ibarat ono macan dia anak namun jadi kucing. Ya minimal ki macan kuwi anake ya kudu dadi macan. Soko iso dadi leo ngono. Leo iso gede sanggure macan. Pengennya akan gitu. Kalian semoga besok ilmunya lebih manfaat, lebih barokah, lebih pintar, lebih terkenal, lebih hebat daripada abah. Ya itu. Yang penting pesan abah nomor 1. Kalau kalian pengen punya ilmu manfaat barokah, nomor 1 kerasan. Nomor G, tapi iso itu ilmu kowe ora kerasanan. Kalau kamu pengen kerasan gampang, nomor 1 nak ning pondok le cepet ngising wis ngono wae. Dadi sepele to tapi tenanan kuwi. Sebab kalau diteni bocah ning pondok para lek iso ngising berarti ora kerasan. Diteni pitik lho, pitik terus nembelek ning kono kerasan. Kowe digusah yo bali rono neh, digusah bali rono. Nomor 1, 2 dirimu kerasan. Agar kerasan apa? Cintailah lokasimu, cintailah lingkunganmu. Ya, jangan lagi ada kata-kata aku ning pondok nanti konco. Lah wong semene akeh meh 200 panduk musuhmu kabeh. Alasannya enggak mutu. Ning pondok mulai menemu aku ra duwe konco. Itu sebenarnya salah temannya apa salahnya sendiri? Salah sendiri. Berarti kamu yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan temanmu. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Berarti nggak pandai beradaptasi. Jadinya pandai beradaptasi. Mosok konco merong ngatus kok nang pondok rambi konco. Lah nang iki kok 200 ki musuhmu kabeh. Lho seharusnya kamu pandai mencari teman. Jangan hanya menyalahkan aku ning kene kok ora ana wong gelem nyedaki. Ayo gampang kowe sing nyedaki ngono wae angel. Ning kene ora ono sing ngakrapi. Ayo kowe sing ngakrapi ra wis. Kalau Nabi biasa mengajarkan apa? Fabda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan nunggu orang lain baik sama kamu. Baik dulu kamu terhadap orang lain. Mesti orang lain akan baik sama kamu. Jangan jadi orang pasif dan menuntut orang lain untuk aktif, tapi jadilah orang yang aktif. Kang Azim pertama kali kesini dari desamu, kamu mana? Boja, ada nggak anak yang di sini? Kamu dong? Lah iya. Berapa ini kalian di pondok kan? Oh iya, kemudian di pondok enggak. Anak yang pertama kali datang ini temannya banyak nggak? Teman semua. Ya bagus, ya gitu. Jadi jangan ada kata-kata aku ning pondok ra duwe kanca. Itu bahaya. Berarti kamu gak pandai untuk menyesuaikan diri. Kanca semene wae apa tak anggap musuh kabeh. Maka tuntutlah dirimu untuk baik orang lain. Jangan hanya menuntut orang lain untuk baik kepadamu. Kalau kamu bisa, dimanapun kamu akan kerasan. Makanya abah itu paling kerasanan dimanapun. Iya. Abah itu dia rotok menjelajah sidik dulu kan, rotok menjelajah. Ya di kuliah, sekolahnya di kuliah. Dulu abah juga pernah ngaji di Mbak Haris. Ya kerasan. Abah pernah ngaji juga di Kaliwungan berdua tahun. Ya kerasan. Abah pernah juga di Cirebon. Ya kerasan. Padahal kurang paham di bahasa di Wong. Ya kerasan. Abah pernah juga di daerah ngaji di daerah Wonosalam Demak itu kerasan, ya kerasan. Di mana-mana ada kerasan loh. Di mana-mana ada kerasan. Kenapa? Yang penting kita pandai menyesuaikan diri dengan orang lain. Jangan menuntut orang lain untuk balik kepada kita. Kita yang menyesuaikan diri, bukan orang lain. Dan aku yang manusia repot. Murah tuaku rapi aku. Daripada mau ya nek
kowe apik karo marang tuamu. Tonggoku do apik karo aku. Daripada ngono yo kowe apik karo tanggamu. Mudah selesai urusan. Nah itu nomor satu kalau pengen punya ilmu manfaat barokah, nomor satu yang pertama apa? Harus rasa. Yang kedua, taati peraturan, ikuti peraturan. Dan kamu nggak usah kasih kepinteranmu. Abah sering menyatakan, karena itu Abah itu nggak pernah membeda-bedakan santri pinter dan santri bodoh. Karena bagi Abah, santri bodoh kalau pinter ini kode wae. Iya, santri pinter dengan santri bodoh itu sama saja. Itu nanti soal barokahnya saja, soal barokahnya, soal manfaatnya. Santri pinter dengan santri bodoh itu sama-sama ada manfaatnya. Apa sering mencontohkan santri yang pinter, otaknya tua aja brilian, itu seperti silet. Iya, itu seperti silet. Ini diukur jenggot, diukur keringat, diukur rambut, luandek pena. Tapi silet yo gawe ngirisi braban yo ora matuk, gawe ngiris tempe yo ora matuk. Itu butuh yang lebih bebel daripada silet. Jadi yang pinter-pinter ya ibaratnya kaya silet kuwi, memecahkan masalah yang rumit-rumit pun pandai, pinter pancen otake cerdas. Iya, tapi untuk mengatasi hal-hal yang agak berat malah nggak mampu. Tapi kalau kamu nggak sepinter yang brilian, paling tidak kowe ya rada iso lah. Kowe ya mungkin rada ketol kaya peso. Peso yo apa nggak ada manfaatnya, malahnya besar. Gawe ngrajang lombok, ngrajang tempe, ngrajang terong, orang mungkin bawa silet kok mesti nganggone peso. Berarti butuhnya kan sing rada ketol, rada ketol. Kowe tau ora ana wong nyukur rambut nganggo peso ngono? Ya ora ono. Tapi ya jangan sombong yang merasa jadi peso. Aja ngece sing luwih bodho. Sing luwih bodho kuwi kaya bendu. Bendu kuwi ya ngiris tempe-tempene ajur. Ngiris lombok-lomboke ya ajur. Ketel. Tapi aja ngece. Bendu kuwi ya manfaate gedhe. Ngetok pring yo nganggo bendu. Masa ngetok pring nganggo peso. Pesone guang kabeh. Jadi jangan menghina orang yang lebih bodoh dari kamu. Iya, jangan pernah menghina. Itu bisa juga ada manfaatnya sendiri. Sing rumangsa kaya bendu aja ngece kan sing luwih jedel meneh. Sing luwih jedel daripada bendu itu apa? Kampak. Kampak guding gedebel. Yo ora mungkin gawe ukur bringus, yo ora mungkin gawe ngiris tempe yo gegeden, gawe ngetok pring-pring sing pecah. Nah, akhirnya apa? Tapi ono ngatasi, ngotoki wit pelem, gawe ngotoki glegu, kuwi mbutuhke kampak. Yo ono sing pondok namung turu, pendak-pendane mulih melu, wong ngetok ning rong dina kancane mulih ngintil. Ya menunggu cara ngaji yo kuwang kabeh, persis kaya gereji. Ya, ngerti gereji. Tapi yo aja dikira gereji lan manfaate. Nyatane kayu-kayu gede-gede ya ditengeli nganggo gereji, nganggo kampak, kesuwen. Jadi besok kadang orang-orang seperti ini dibutuhkan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan pernah menghina orang yang menurutmu lebih bodoh dari kamu. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua ciptaannya pasti ada manfaatnya. Mulane sing dipercaya dadi ustaz-ustazah, mbok menawa mulang santri-santri baru sing dudel ojo nganti dipoyoki, ojo nganti dicek, ojo nganti diolo-olo. Tetap sayangi mereka. Kenapa? Allah itu ma khalaqal hadza batila. Ya Allah, Rabbana ma khalaqal hadza batila. Ya Allah, tidak mungkin apa yang kamu ciptakan ini kok sia-sia, batal, gak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Nah gitu. Terus agar ilmu kamu lebih manfaat barokah, jangan lupa untuk membiasakan diri punya jasa. Angger kuwi gelem terlibat, insya Allah sesuk dadi wong hebat. Angger sampeyan purun andil, sesuk dadi orang handal.
Jadi biasakan kamu punya andil, biar kamu jadi orang handal. Biasakan kamu kalau ada kegiatan apa-apa, jadilah orang yang terlibat, agar besok kamu bisa jadi orang hebat. Karena itu dalam ngaji jamaah ro'an itu 3 serangkai yang tidak bisa dilepaskan. Sholat jamaah terus dibiasakan. Itu Abah dapat ijazah dari abahnya Mbah Syekhun. Mbah Syekhun dulu dapat ijazah dari Mbah Muslim bin Abdurrahman Merangkin. Santri itu diwajibkan 40 kali berjamaah. Jadi arba'in 40 kali. Berarti paling tidak butuh waktu sekitar 9 hari. Jamaah jangan sampai putus. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus. Dan kalau sudah selesai 40, ulangi lagi 40 lagi. Kalau sudah selesai 40 lagi. Artinya selama di pondok selalu berjamaah. Itu akan membuat ilmumu manfaat dan barokah. Itu akan membuat ilmumu manfaat dan barokah. Jadi tekankan lagi, 1 jamaah, yang kedua ngaji, jangan biasakan wayang ngaji ngumpet, jangan biasakan itu. Kemudian yang ketiga apa? Ro'an itu melatih dirimu untuk punya andil agar jadi orang yang handal, melatih dirimu untuk bisa terlibat agar bisa jadi orang yang hebat. Ya, jangan membiasakan diri menjadi orang yang pasif. Jangan membiasakan diri untuk jadi orang yang pasif. Masih ingat kemarin ketika ngaji nahu, dona bahwa Tuhan itu pasti wajib beramal ketika ada di mana? Ada di depan. Di depan berarti punya andil paling besar. Kalau kamu di tengah, paling-paling kamu apa? Kalau tidak beramal ya ilhaq. Kalau kamu nggak ikut beramal, pasti kamu akan nganggur. Kamu nggak punya jasa apa. Tapi kalau kamu suka di belakang, nama kalau di belakang apa? Ilhaq atau beramal? Ilhaq. Kalau kamu sukanya di belakang terus, alamat kamu akan tidak pernah terpakai. Wujuduhu kang adami onone ono kaya ora ono. Maka jangan biasakan kamu soal pokok nguri terus. Jamaah mesti yo paling nguri, ngaji mesti yo paling nguri. Ono kegiatan apa yo paling keri. Jangan membiasakan selalu di belakang. Meskipun ketika orang jadi pemimpin kadang juga boleh di belakang. Karena pemimpin itu yang bagus adalah pemimpin 360 derajat. Boleh jadi imam di depan, imam yang mesti ngarep, imam sholat ngarep. Tapi boleh jadi said di belakang, kaya wong ngangon bebek. Jadi pemimpin nggak harus imam, pemimpin boleh said di belakang. Ya kayak Mbak itu juga pemimpin itu malah diletakkan di belakang. Itu namanya said. Yang di depan namanya imam. Pemimpin kadang juga harus tegas dan keras. Itu ketika dia ada di atas. Dia disebut sebagai ro'is. Ro'is itu kepala. Kepala itu apa? Sirah itu ndas. Ndas itu ya atos. Ndas yang itu ndas berkecot. Dalam ndas wedus ya atos, ndas kebu atos, ndas macan atos. Berarti kan ndas bandeng ya atos. Ndas urang malah ono tumbake ning ngarepe berang. Jadi pemimpin itu kadang harus keras. Pemimpin kok lembek, kayak cacing. Jadi sing lembek itu cacing kayak bekecot. Kadang juga harus lentur, kadang jadi qaid. Qaid itu penuntun. Nuntun ini berarti di samping kanan atau di samping kiri. Bahkan kadang juga jadi nadhir, cukup memantau dari jauh. Kayak cahangon itu. Karena itu Nabi bilang apa?
kullukum ra'in, kullukum ra'in. Kalian semua harus seperti penggembala. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping kanan kiri, bisa di atas, bahkan bisa memantau dari jauh. Itu yang Abah bisa sampaikan. Marhaban ahlan wa sahlan bihurikum. Selamat melaksanakan masa orientasi santri Al-Ikhlas. Semoga kalian makin kerasa, makin sayang, makin betah, tambah ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma anzil rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balaya wa ziyadata fi ulumi wal ayati wal banat li jami'it talamin wal asatid wal umal fi mahakali waspadrun min Semarang wa hadana nasyita ila man wasata dan berbana lil alamin dan berbana minna wa min kunna qabl ya karim. Dengan ini, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara masa orientasi santri Al-Ikhlas atau Maus Al-Ikhlas saya nyatakan resmi dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.